Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Cuaca dapat berubah-ubah dalam sehari maupun dalam waktu tertentu. Lani dan teman-teman mengamati keadaan langit. Sejak pagi, cuaca di sekolah terlihat mendung. Tanda akan turun hujan. Dari kejauhan, tampak sebuah pesawat melintas dan memasuki awan yang berwarna gelap. Cuaca masih mendung saat istirahat tiba. Rani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik. Lama-kelamaan makin deras. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini ruang kelas terlihat lebih lapang. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Lani dan teman-teman melakukan aktivitas bermain yang berbeda-beda. Ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat saling membantu. Mengapa Lani dan teman-teman saling membantu? Mengapa sikap saling membantu itu penting? Apakah manfaat dari sikap tersebut? Diskusikan manfaat dari sikap Lani dan teman-teman. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom yang tersedia. Sikap bersatu merapikan mainan bersama. Manfaatnya, pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian, sikap bersatu menggeser meja dan kursi. Manfaatnya, dengan persatuan kegiatan menggeser meja dan kursi mudah dilakukan. Itulah pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Manfaatnya banyak untuk kepentingan bersama. Usai bermain, mereka berkumpul di tengah ruang kelas. Mereka membicarakan perubahan cuaca yang baru saja terjadi. Beni bertanya, "Apakah kalian masih ingat kejadian saat istirahat tadi?" Dayu menjawab, "Iya, saya ingat. Saat cuaca mendung, kita bermain di koridor kelas." "Betul, lalu saat hujan turun, kita pindah tempat. Kita harus segera masuk ke dalam ruangan," jawab Udin. "Ternyata cuaca mempengaruhi kegiatan kita ya," jawab Lani. "Berarti cuaca memengaruhi kehidupan kita ya," kata Siti. "Apakah kegiatanmu berubah saat terjadi perubahan cuaca? Bagaimana pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia?" Bacalah teks informasi berikut tentang cuaca. Cuaca dan kehidupan manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola.
Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Bacalah teks cuaca dan kehidupan manusia sekali lagi. Tuliskan informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks bacaan tersebut. Nah, saat cuaca cerah, kegiatannya biasanya adalah menjemur pakaian, menjemur kerupuk, dan bermain di halaman. Kemudian saat cuaca berawan, kegiatan yang biasa dilakukan adalah bermain sepak bola, bermain layang-layang, dan bermain sepeda. Kemudian saat cuaca mendung, kegiatan yang bisa dilakukan bermain di teras rumah, mengangkat jemuran, dan petani menggarap sawah. Di saat cuaca hujan, bersikap waspada terhadap banjir, menjaga kebersihan lingkungan, dan melakukan kegiatan dalam rumah. Sekarang giliranmu menulis tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan di rumahmu. Bacakan hasil tulisanmu di hadapan temanmu. Apakah pengaruh cuaca di rumahmu sama dengan yang terjadi terhadap temanmu? Nah, misalkan hari Minggu tanggal 6 Januari 2019. Waktu pagi cuaca cerah. Kegiatannya membantu ayah mencuci motor. Kemudian siangnya cuaca berawan. Kegiatannya bermain peta umpet. Kemudian waktu malam cuacanya cerah. Kegiatannya adalah bermain di halaman rumah. Kemudian hari Minggu tanggal 13 Januari 2019. Waktu pagi cuacanya mendung. Kegiatannya menonton TV. Waktu siang cuaca cerah. Kegiatannya adalah bermain sepak bola. Sedangkan waktu malam cuacanya hujan, kegiatannya belajar di rumah. Kemudian hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, paginya cerah, kegiatannya menyiram tanaman hias. Waktu siangnya mendung, kegiatannya adalah membantu ibu. Kemudian waktu malamnya cuacanya cerah, kegiatannya belajar di rumah. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama dan kemudian pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Dalam membandingkan pecahan, kita akan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Terlebih dahulu, Ibu perkenalkan tanda-tanda yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah ada tanda seperti ini. Bagaimana kita membaca tanda ini? Cara yang paling mudah adalah kita menarik garis lurus dari atas ke bawah ya. Kita tarik garis, akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan berbentuk, maka kita akan membacanya menjadi lebih kecil ya. Kemudian ada tanda yang kedua, tanda yang seperti ini. Sama seperti yang pertama, kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, akan membentuk huruf B, dibaca lebih besar. Dan yang terakhir adalah tanda yang seperti ini. Adik-adik kalau ini sudah pasti tahu. Ini dibaca dengan sama dengan. Oke.
Selanjutnya di sini ada soal 1/3 titik-titik 2/3. Kita akan membandingkan dua pecahan berikut. Untuk membandingkannya ada dua cara. Yang pertama yaitu perhatikan bagian bawahnya atau bagian penyebutnya. Di sini penyebutnya sama yaitu 3. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama bisa langsung kita bandingkan saja yaitu dengan melihat yang bagian atas yang disebut dengan pembilang. Pecahan yang pertama pembilangnya adalah 1. Sedangkan pecahan yang kedua pembilangnya adalah 2. Maka kita bandingkan 1 titik-titik 2. 1 itu lebih kecil daripada 2. Maka kita kasih tanda lebih kecil. Sehingga di atas pun sama. Kita kasih dengan tanda lebih kecil. 1/3 lebih kecil dari 2/3. Soal yang selanjutnya. 3/4 titik-titik 1/4. Ini juga memiliki penyebut yang sama. Langsung dilihat pembilangnya saja, yaitu 3 dan 1. Kita bandingkan antara 3 dan 1. 3 itu lebih besar daripada 1, maka kita beri tanda lebih besar. Untuk pecahannya pun kita beri tanda lebih besar, sehingga 3/4 itu lebih besar daripada 1/4. Selanjutnya 2/7 titik-titik 3/4. Perhatikan di sini penyebutnya berbeda. Penyebutnya yaitu 7 dan 4. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, ada cara mudah yang akan Ibu ajarkan, yaitu yang pertama dengan cara mengali silang. Ya, kita kali silang antara pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Kita kali silang nih. Maka kita tuliskan 2 dikali 4, hasilnya 8. Kita kali silang pembilang pecahan yang kedua dengan penyebut pecahan yang pertama, yaitu 3 dan 7. Maka kita tulis di bawahnya 3 dikali 7, hasilnya 21. Untuk pecahan yang pertama, di sini hasilnya adalah 8. Dan pecahan yang kedua, di sini hasilnya adalah 21. Sehingga kita bandingkan menjadi 8 lebih kecil daripada 21. Maka untuk pecahannya pun menjadi lebih kecil. 2/7 itu lebih kecil daripada 3/4. Contoh yang terakhir adalah 2/4 titik-titik 4/8. Ini juga penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 8. Kita kalikan, kali silang, yaitu 2 dikali 8. Kita tuliskan di bawahnya 2 dikali 8, hasilnya 16. Kita kali silang antara pembilang pecahan kedua, yaitu 4, dengan penyebutnya 4. Kita tulis di bawah 4 kali 4, yaitu hasilnya adalah 16. Demikian pembelajaran kali ini tentang bagaimana cara membandingkan pecahan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe,